Syekh Akbar Ibnu Arabi, sujud itu adalah tempat di mana tidak ada hijab antara hamba dengan Tuhannya. Oke. Maka ketika sujud itu setan udah gak bisa masuk. Lalu kenapa orang itu sujud masih yang sujud masih gak kuat hawa nafsu? Makanya banyak ulama yang menganjurkan akhirul doa sujud, berbanyaklah doa dalam keadaan sujud. Kenapa? Dikarenakan dalam sujud itu, ketika seorang hamba melaksanakan sujud, disitulah komunikasi aktif antara Allah dengan hambanya, gak ada yang menghalangi. Langsung mau nangis, mau apa itu di sujud itu udah gak ada yang pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat bapak-bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Kita telah menyelesaikan 27 hari Ramadan, 26 hari ini ke-27. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita mampu menyelesaikan rangkaian ibadah dan kewajiban yang ada di bulan suci ini hingga akhir, hingga tuntas, dan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih dalam bab salat khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Qila, dikatakan, innal musallina katsirun wal khashi'ina fi sholati qalilun. Dikatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat itu banyak, ya. Namun orang yang khusyuk itu dalam sholat hanya sedikit. Yang melaksanakan sholat banyak, yang khusyuknya sedikit. Wal haqu katsirun wal baru qalilun. Yang melaksanakan haji itu banyak, namun yang hajinya mabrur itu sedikit. Wat-tayru katsirun wal 'andaribu qalilun. Burung itu banyak, namun andarib, ya, burung bulbul, ya, itu sedikit, jarang. Wal 'alimu katsirun. Orang alim itu banyak, tapi wal 'alimu qalilun. Sedangkan orang yang amil melaksanakan, ya, ilmunya itu sangat sedikit. Jadi dimulai dari orang yang sholat banyak, yang khusyuknya sedikit. Orang yang melaksanakan haji banyak, namun yang mabrurnya sedikit. Ya. Diibaratkan burung banyak orangnya. Ya. Tapi burung yang tertentu andari istilahnya diterjemahkan dengan burung bulbul, ya, itu sangat jarang, ya. Dan orang yang alim, orang yang punya pengetahuan itu banyak, namun yang mengamalkan dari pengetahuannya itu sangat sedikit. Wassalatu, dan sholat itu mahallul khudu', tempatnya ketundukan.
wa ma'danut tawadhu'i wal khusyuk, dan inti dari ketawaduan dan kekhusyukan. Sholat itu adalah tempatnya ketundukan kita. Maka ketika Allahu Akbar itu maknanya kemarin kita sampaikan, Allah itu maha besar. Bukan hanya sekedar Allah maha besar, tapi pemahaman kita Allah maha besar itu adalah maksudnya tidak ada sesuatu yang besar melainkan Allah. Artinya kalau tidak ada sesuatu yang besar melainkan Allah, berarti nggak ada yang ada dalam pikiran, nggak ada yang mengganggu kita dalam apapun kecuali Allah. Kalau kita masih berpikiran yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, menurut kita itu adalah sesuatu yang besar. Karena yang gak kepikiran itu adalah sesuatu yang kita anggap remeh. Tapi ketika itu datang ke pikiran kita, berarti sesuatu itu menjadi besar. Ya, kita bayangkan ya, memang ini sesuatu yang remeh, tapi kita pikirkan, berarti itu menjadi besar. Pekerjaan kita itu keseringan yang membesar-besarkan sesuatu yang kecil. Bahkan sebaliknya yang besar kita anggap kecil. Ya, itu gambaran untuk kita semua. Betapa kita tidak mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan sholat. Kita harusnya menempatkan Allah pada tempatnya. Allah maha besar. Ketika kita mengangkat kedua tangan, maka itu sudah menunjukkan kekhuduan, ketundukan kita kepada Allah. Makanya oleh ulama disunahkan dalam sholat nunduk, melihat tempat sujud. Ya. Bukannya nggak boleh lihat depan kiri kanan, ya, bukannya nggak boleh, juga kurang baik, akan mengganggu konsep kasih. Makanya kata Nabi di yang kemarin bahasan kita, seandainya orang itu sholatnya khusyuk, nggak akan mainin jenggot. Ya. Kalau sholatnya khusyuk sudah dipastikan jasadnya pun ikutan khusyuk. Karena gerak-gerik tubuh itu akan tergantung kepada gerakan hati. Kita keseringannya kenapa kita itu grogi. Ini grogi, ini cuma grogi. Itu grogi itu karena hati kita yang seharusnya menjadi raja, yang harusnya menguasai tubuh kita, itu selalu didorong oleh pikiran, sehingga akhirnya hati kita tunduk dengan pikiran kita, jadinya grogi. Harusnya pikiran itu hanya jenderal saja, yang raja Pak hatinya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, grogi itu karena pikirannya, kalau ada ini, kan pikiran begitu. Padahal hatinya katanya tenang aja, semua juga diatur. Jadi jenderal itu laporan yang begini, laporan yang begitu, ketika atasannya hatinya itu enggak punya sesuatu, akhirnya sama ini, jadinya grogi. Tapi kalau hatinya itu santai, ini atasannya ini, apa jenderalnya itu, laporan begini, laporan begitu, ya. Kata yang rajanya, pernah. Terima kasih laporannya, selesai. Ya. Apapun yang kita pikirkan di dalam sholat itu, ketika kita telah selesai sholat itu enggak pasti. Itu rata-rata begitu. Ya, kita lagi pengen zikir nih, wah ada itu, bagus kita. Padahal kalaupun kita nanti kita renungkan beberapa detik, kita telah laksanakan, seandainya pun tadi saya zikir selesai
itu masih selesai juga. Gitu. Ya. Akhirnya kenapa dikarenakan tadi hatinya belum mantap, belum tenang. Jadi lagi-lagi nanti porsinya sama seperti yang tadi, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya, ketika diamputasi nggak kerasa itu ini udah pikiran segala macam, kan kata-katanya belum tenang aja. Itu mau urusan gua, beres. Ya kan pikiran kan udah begitu, tersakit, termimpi, itu kan yang sakit pikiran. Tapi ketika hati itu sudah mantap, hati itu sudah indah, udah tenang, nggak tergoyah oleh apapun. Ketika sudah kita memilih si dia, oke, maka siapapun yang datang itu udah gak ada ekor. Bukan, yang pakai kita. Lah iya. Artinya ketika telah jatuh pilihan kita, apapun udah biasa. Yang kasih cuma dia doang. Nah itu sholat itu maksudnya khudu itu tujuh itu yang ini. Hanya itu aja. Maka seluruh panggilan yang terkait dengannya itu akan kita laksanakan dalam kehidupan. Seperti apapun urusan, nggak ada yang lebih penting dari urusan ini. Semua zikir. Iya, dia lebih khusyuk ketimbang kita. Dia nggak diciptakan hawa nafsu begini. Ya, gitu. Oke, ya. Salat itu adalah tempatnya kedudukan. Dan makna yang utama untuk khusyuk, ya, inti daripada ketawaduan dan kekhusyukan. Maka akhirnya kata Syekh Akbar Ibn Arabi, sujud itu adalah tempat di mana tidak ada hijab antara hamba dengan Tuhannya. Oke. Maka ketika sujud itu setan udah gak bisa masuk. Lalu kenapa orang itu sujud masih yang sujud masih gak kuat hawa nafsu? Makanya banyak ulama yang menganjurkan akhirul doa sujud, berbanyaklah doa dalam keadaan sujud. Kenapa? Dikarenakan dalam sujud itu, ketika seorang hamba melaksanakan sujud, disitulah komunikasi aktif antara Allah dengan hambanya, gak ada yang menghalangi. Langsung mau nangis, mau apa itu di sujud itu udah gak ada yang mengganggu. Kenapa masih kita yang masih kelamaan sujudnya itu? Karena Allah nafsu. Jadi bukan setan tadi yang nggak bisa setan mengikuti orang dalam keadaan sujud. Maka ini udah masuk ke ruangan, dia berder dia udah nggak ada kudu nyaman. Yes, disusah melawan orang itu kita melawan saya. Gitu. Ya, makanya dibilang panggilan utama itu baru khusyuk. Jadi kita kalau mau nyari kekhusyukan itu sebetulnya di dalam sholat. Bagaimana agar sholat kita itu betul-betul khusyuk, ya? Maka buktikan itu di dalam sholat. Pelajari itu di dalam sholat. Sholat itu sudah nggak ada perkataan yang kita ucapkan melainkan apa yang sudah diajarkan di dalam sholat. Gak boleh melakukan pekerjaan yang ada di luar sholat. Itu udah gak boleh. Gak ada. Makanya akhirnya dibahaslah nanti kalau gerak lebih dari 3 bagaimana, ya. Kata mazhab Syafi'i katanya kalau lebih dari 3 sholatnya batal. Ya kan? Akhirnya dimaksud lebih dari 3 itu gimana? Panjang lagi. Nah itu fikih. Ya, karena tadi membahasnya sampai kepada titik nggak boleh melakukan sesuatu di luar sholat. Gitu. Ya. Nah maka
sholat itu mengajarkan kita ya, inti daripada ketawaduan, kekhusyuan itu adanya di dalam sholat. Makanya kemarin akhirnya nanti kita di hari kiamat tergantung bagaimana sholat kita. Kalau sholatnya tenang, nyaman, damai, berarti nanti di akhirat pun akan begitu. Ya. Jadi kalau sholatnya buru-buru, sujud kalau subhanallah yang buru-buru berdiri, nah tapi sholat itu begitu. Gelisah, pengen buru-buru. Yes. Padahal ya mau dia buru-buru, mau dia enggak, kayak waktunya udah ditentukan. Yes. Makanya dibilang nanti di akhirat itu ya, waktu yang terjadi di akhirat itu waktunya 1000 kali lipat dari waktu yang ada di dunia. Saya bayangkan. Yes. Ketika kita berdiri di atas matahari, di atas kita ada matahari, ya, di atas kepala, itu lamanya bukan 1 menit di dunia, itu 1000 menit di akhirat. Bisa dibayangkan. Sedikit sama di ruang AC atau di lapangan. Yes. Lapangan. Iya. Tapi ketika suasana hati damai, mau dimanapun itu enak. Bukan? Apalagi sama si dia, wah, mau panas banget kayak mau pakai apa gitu yang lain. Bukan? Coba. Gitu. Itu kan gambaran-gambaran yang sebetulnya itu real, nyata. Yes. Gitu. Ya. Wahada alamatul qubul. Ya, dan ini adalah tanda diterima. Ya, tanda penerimaan. Fa inna lil jawazi syartan. Sesungguhnya bagi yang melewati itu ada syaratnya. Walil quburi syartan. Dan diterimanya itu ada syaratnya. Ya. Dan ini adalah ada beberapa di bawah ini katanya tanda-tanda diterima, tanda-tanda yang diperbolehkan. Apa itu? Fasyaratul jawaz, syaratnya boleh itu adalah ada fardhiha, dilaksanakan kewajibannya. Wa syaratul qubul, syarat diterima itu adalah al-khusyuk. Ya. Jadi syarat kita sudah melewati sholat, ya itu adalah dilaksanakan. Berarti kalau kita sholat, ya kita udah sholat subuh tadi, itu berarti tandanya udah terlewati kewajibannya. Ya. Tapi untuk diterima atau tidaknya, kata ulama ini, ya adalah al-khusyuk. Kekhusyuan, khusyuk enggak? Kalau khusyuk nanti diterima, kalau enggak berarti ya, udah lewat doang. Gitu. Ya. Itu di rest area gitu, ada tukang kopi. Kalau cuma sekedar lewat, enggak beli, itu enggak tahu persis kayak apa. Jadi ketika lewat, oh itu, ya. Tapi sebagai syarat bahwa benar nggak kopinya enak, itu kudu dicobain, kudu dirasain, kudu berhenti, kudu beli. Nggak bisa dicerita, oh benar itu kopi di Solo enak, nggak bisa. Sama aja. Ya ya kopi nggak turun, nggak nyobain, nggak beli. Ayo, itu kenapa nggak nyobain? Ya. Jadi artinya ada syarat jawaz, ada syarat kubur, ada syarat terlewati, ada syarat diterima. Ya, nah ini menurut sebagian ulama. Tapi mayoritas, ya,
Insya Allah seluruh ulama fikih mayoritas syarat sama rukun itu nggak masuk di dalamnya khusyuk. Kenapa? Kalau masuk di dalamnya khusyuk, ya itu kita semua udah putus asa. Ampun. Yes, yang penting paling enggak kalau untuk mengikuti ini paling enggak udah dilaksanain dah. Paling enggak, ya. Nah berharap itu sering dilaksanakan. Berharap lambat laun menunjukkan apa? Menunjukkan kekhusyukan. Ya. Nah ini standarnya udah standar kelas atas ini, ya, bukan standar pemula kayak kita, ya. Ini standarnya adalah standar orang yang udah pemula, udah mulai naik kelas. Mulai menikmati kehidupannya. Ya, udah mulai enak ya, udah mulai nyari. Ya, yes. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qad aflaha al-mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ya. Wa syarrul umur al-khusyu', ya. Qala ta'ala, kata Allah, qad aflaha al-mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung itu? Ya. Jadi bukan hanya sekedar orang yang beriman, ya. Tapi orang beriman, orang yang beriman berarti ada yang orang beriman itu beruntung, ada orang yang beriman kagak beruntung. Oke? Nah, kalau orang yang beriman yang beruntung itu adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Itu berarti kategorinya adalah orang yang beriman dan dia beruntung. Imannya itu berhasil, imannya berbuah, ada buahnya, maka dia beruntung. Yes, manis apa asam, gitu, ya. Nah, makanya orang yang beriman ada yang beruntung, ada yang enggak beruntung. Berarti begitu kategorinya. Di awal kata Allah seolah-olah semua orang yang beriman itu beruntung, tapi ternyata enggak semua. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang alladzina hum fi shalatihim khashi'un, ada orang yang khusyuk di dalam sholatnya, ada orang yang enggak khusyuk di dalam sholatnya. Berarti orang yang enggak khusyuk di dalam sholatnya dia enggak beruntung. Apalagi enggak sholat. Apalagi enggak sholat. Ya. Oh, tapi enggak sholat. Beriman tapi enggak sholat. Beriman tapi enggak sholat. Bukan enggak beruntung lagi. Jadi kan ini kategorinya dua, ada yang beruntung, ada yang enggak beruntung. Jadi jangan akhirnya karena kita mungkin enggak beruntung terus kita enggak sholat, enggak lebih lagi. Kelas 3 lagi. Lebih parah. Beriman tapi rugi ya. Beriman mungkin rugi. Beriman rugi lah namanya. Gitu. Jadi ada kelas-kelas, ada tingkatan-tingkatan gitu. Ya, kita mau yang mana tingkatan kelasnya? Ya. Dan syarat kubur juga itu adalah takwa, adalah ketakwaan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya kalau diterjemahkan secara bahasa, takwa itu artinya takut. Namun kita sering menerjemahkan takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Ini inti dari takut itu adalah melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Karena takut akhirnya melakukan apa yang diperintahkan. Karena takut
secara otomatis meninggalkan apa yang dilarang. Nggak bisa. Apa bisa ya? Hah? Apa bisa? Itu belum takut itu. Belum takut itu namanya. Ya. Berarti masih ada rasa pembangkangan, masih ada rasa berani. Ya, ngumpet-ngumpet itu. Karena kalau ngumpet-ngumpet kan dia berpikir, oh nggak ketahuan, kan gitu. Tapi kalau dia menyadari betul mau ada atau tidak, nggak kelihatan atau enggak, sudah pasti diketahui, nggak mungkin gagal, itu nggak akan terjadi. Ya, makanya matangnya iman itu, ya dalam hati itu betul-betul harus sadar betul iman itu harus kemarin itu yang trilogi itu. Harus ada di dalam hati kepercayaan, pembenaran yang sesungguhnya harus dilakukan melalui perbuatan. Harus ada kontrol diri, apa monitoring yang nggak pernah henti dari Allah. Kita katakan bahwa semua yang ada di alam raya ini ada enggak yang enggak kelihatan? Enggak ada. Kalau kita sudah menyadari betul bahwa enggak ada yang enggak kelihatan sama Allah, berarti apapun yang kita lakukan pasti dilihat oleh Allah. Maka kalau kita melakukan keburukan, kudunya apa? Enggak berani. Takut itu. Nah itu pimpinan gak masuk gitu. Tapi kalau yang benar pimpinan masuk atau masuk ya udah yakin nanti akan ada laporannya. Ketahuan. Belum lagi nanti kalau berpikir ya pimpinan akan melihat yang dia kelihatan atau enggak akan menunjukkan apa ketulusan dalam melakukan sesuatu itu kepikirannya oleh dia nggak saya melaksanakan. Padahal nanti ketika dia sudah melakukan meskipun nggak kelihatan, nah itu akan diberi bonus lebih. Nggak mungkin. Iya, misalnya dia mengerjakan sesuai SOP, ada nggak ada, gitu. Dia tetap kerjakan itu. Pimpinannya pasti, oh dia masih bagus lah. Apalagi dia melakukan lebih baik dari SOP yang ada, pasti pimpinannya akan, wah tambahin terus namanya. Tapi kalau SOP-nya aja, dia udah tahu kalau gua kagak datang, SOP-nya dia kagak dikerjain sama dia nih, telepon dulu dah. Karena nggak ada apa, nggak ada kepercayaan. Nggak ada kepercayaan kenapa? Karena perilaku yang ditunjukkan oleh bawahan kita, gitu. Ya. Tapi kalau kita udah pede banget, kita udah yakin banget orang ini tulus bener, nggak ada apa-apa, kita nggak ada dia pasti bener. Apa? Ya. Dan kita udah pasti kasih bonus banyak itu percaya itu bawahannya kayak begitu atau bapak nggak orang dipecat. Bicara kemana gitu. Yes, Allah kasih SOP. Jangan taat mata Quran sama iman itu, sama Islam sama insan itu SOP. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berbuat baik, nggak boleh menyakiti orang tua. Itu SOP, itu jangan salah. Iya. Ada turunannya lagi, terus semua lengkap, nggak ada yang nggak ada. Ya. Nah jadi artinya hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kita bisa gambarin kita punya anak dua yang suka melanggar, tiba-tiba katanya udah Pak saya kerjain. Kira-kira kata kita gimana itu? Belum ada beres, jangan mudah apa aja. Begitu. Benar kan?
Ini yang Allah bilang innama yataqabbalu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya ketulusan itu harus ditunjukkan. Kita punya akun tiga, yang satu beragajulan, yang satu ya kadang benar kadang enggak, yang satu benar banget. Ketika kita kasih tugas penting, itu kira-kira kita mau pilih yang mana kan? Nih saya punya tugas penting, siapa yang mau kerjain? Kata yang beragajulan, sepakat kok atau beragaju, saya nggak akan pilih aja begini. Orang biasa sama punya mana mau coba kerjanya. Kalau yang kerjaan nggak penting, nah baru lu kerjain sekarang dah, selalu dah. Ya kita kira-kira karena dalam masih dalam kategori orang yang masih bawahan kita, ya masih bawahan semuanya kita apa THR mah. Tiga-tiganya dapat. Cuma yang ngedapetin hati pimpinannya yang mana? Gitu. Ada kelasnya lagi. Begitu kan? Ya, nggak begitu. Benar nggak orang begitu kan? Lain. Jadi kita gambarkan dalam kehidupan nyata kita begitu. Maka dengan Allah pun sebetulnya kita kudunya pikirnya begitu. Jangan mentang-mentang kita pikirin Allah udah ngomong maha kasih sayang, pemberi, kita kata lagi dikasih nyantai aja. Kira-kira kita kalau punya umur kayak begitu gimana? Tidak menunjukkan dedikasi. Ya, kita akan dikasih ya biasa aja akan dikasih begitu. Itu sudah dipastikan begitu. Ya, kita makanya makna innama yataqabbalu minal muttaqin berarti sholat bukan hanya sekedar sholat doang, tapi sholatnya itu kudu khusyuk, bukan absen doang. Lagi bukan pinjam sekarang apa? Aplikasi. Yang penting ada di daerah sekitar ya, jadi udah apa? Yang penting datang dekat-dekat situ, gitu aplikasi online, udah pulang lagi kan? Gitu. Itu sekarang lah, yang penting datang ke tempatnya, gitu lokasinya, udah selesai. Jadi udah nggak pakai pinjam lagi, orang pakai pinjam dirusakin pinjamnya, jadi nggak bisa ngedetek. Makanya di PT Pos itu tetap pakai nomor gitu, kartu itu yang melakukan. Iya itu mah nggak bisa rusak kan? Definitif. Iya. Mudah. Luar biasa. Ya itu karena tadi karena doa, ya karena lalai. Kita semua lalai, ya. Akhirnya nggak muncul dari ketakwaan itu, ketakutan kepada Allah muncul. Kita nggak menyadari itu, nggak mau sadar. Nanti ketika sudah dipecat, baru kita sadar. Iya, aku udah salah. Bisa punya jangan begitu. Nah itu jangan sampai kita sebagai hamba Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah, baru sadar kayak Firaun. Ketika ajal sudah ditenggorokan, barulah semua sadar, termasuk orang kafir sadar. Karena tadi contohnya Firaun. Firaun itu sadar. Kapan sadarnya? Ketika ajalnya sudah di kalau ya, makanya kata Nabi, ya, orang itu akan diterima imannya oleh Allah, syahadatnya akan diterima selama ajalnya, selama ruhnya belum sampai ke
Kalau sudah sampai rokok kan baru sadar, ya. Jadi orang itu nanti semua pada dasarnya akan sadar. Kenapa? Dikarenakan memang kita ini Allah yang mintain, Pak. Kalau Allah yang mintain, udah pasti ada perangkat yang Allah buat untuk mengenal Allah, itu udah pasti nggak mungkin enggak. Pasti kenal ya. Pasti lah. Waktunya. Cuma yang jadi masalah tadi waktunya kan, itu yang jadi masalah. Setiap kita itu pasti punya sensor untuk kenal Allah, itu pasti. Setiap kita punya sensor akan merasakan keberadaan Allah, itu pasti. Cuma kapan sensor itu dihidupkan, nah itu dia yang jadi masalah. Makanya hebat, saya bilang zaman dulu iman itu ketika beriman kepada Allah, ada ulama itu memang keluar ilmu ini sudah zaman-zaman tabi'in, kayak maka tabi'in. Sifat 20 itu yang pertama adalah apa? Sifat apa? Wujud. Wujud itu maknanya adalah ada. Dan ada bagi Allah itu wajibul wujud, harus adanya. Arti dari harus adanya itu adalah Allah itu adanya wajib, nggak boleh nggak. Sedangkan kita selain Allah adanya itu mungkin. Mungkin itu maksudnya kadang ada, kadang enggak. Dari ada menjadi enggak ada, dari enggak ada menjadi ada. Nah kita, contohnya kita itu kalau ada di masjid berarti ada di rumah enggak? Tapi keberadaan kita oleh orang rumah dibilang ada enggak? Ada. Di masjid, di sini enggak ada. Ya. Jadi kalau kita mau bilang kalau manusia logikanya udah dia masuk. Karena orangnya cuma personnya satu. Tapi ketika kita bilang Allah kayak begitu boleh enggak? Enggak boleh. Allah itu dibilang ada. Di mana? Di sini ada. Di sana ada. Di situ ada. Berarti Allah banyak. Satu. Zaman dulu itu kita para sahabat sendiri zaman dulu itu benar-benar ibadahnya itu benar, meyakini kayak begitu modelnya. Zaman sekarang umumnya kita lebih gampang. Kenapa? Karena zaman sekarang ya itu bisa kita logikakan dengan TV misalnya. Di CNN ada, di TVRI ada, di SCTV ada, semua ada. Padahal siarannya cuma satu. Lebih gampang lagi nih sekarang nih, WiFi. WiFi itu dihidupin satu di situ. Tapi di sono pojokan kita bisa online, di pojokan itu bisa online. Padahal WiFi cuma coba itu. Artinya yang agama dulunya itu enggak masuk akal, ternyata ketika zaman sekarang itu dicanggihin, itu jadi canggih banget. Paham nggak maksud saya? Bisa melihat di mana aja bisa. Sangat bisa. Yes. Nah, kita angkatnya dari sini ke rumahnya tuh. Rumah. Sini dulu kan dia. Ada. Aman. Istri. Sendalnya masih ada sendalnya. Pakai apa ya? Allah. Coba artinya agama kita itu yang tadinya, makanya akhirnya kata ulama bilang ini, kalau Anda belum masuk ajaran agama, ajaran agama itu menurut Anda tidak rasional, maka Anda harus ngalah. Artinya Anda bilang ya karena akal saya belum sampai.
Bisa lah, sangat bisa. Lah iya. Coba keluar. Itu kalau menurut saya itu adalah perpanjangan tangan, ya, atau penjelasan lanjutan tentang keimanan yang tadinya abstrak, yang tadinya nggak kepikiran. Akhirnya sekarang itu ketika direalisasikan di zaman modern itu canggih. Kelihatan gitu. Masuk kamar cuma pakai apa itu? Kartu, pakai jempol, pakai selatan doang. Lebuar bisa. Itu yang saya bilang, setiap makhluk oleh Allah sudah dikasih tanda pengenalnya masing-masing. Ketika HP itu sekarang ada wifi di sini, kalau misalnya wifi yang nggak di-on, coba cek nggak wifi itu? Kagak. Udah dihidupin tuh wifi. Oke? Mau masuk kagak bisa, passwordnya kagak tahu. Masuk kagak? Kagak kan? Langsung. Jadi passwordnya itu ada passwordnya. Nah sekarang yang jadi masalah adalah orang itu punya tuh perangkat wifi tapi nggak dihidupin. Ada yang udah dihidupin tapi nggak pakai password dan tetap nggak bisa. Kita tahu passwordnya ketika dia sudah mau meninggal. Oh iya passwordnya sudah dibilangin. Saya ada ya cuma kalau nangis sih. Yes, harus semua. Yes, harus. Maka Islam itu datang ikhlas, kudu belajar. Orang yang mau belajar berarti orang yang tunduk, orang yang mengakui ketidakmampuannya, makanya mau belajar. Orang Islam itu cirinya itu. Gampang banget. Jadi kalau orang Islam enggak mau belajar, berarti dia orang yang sombong. Udah merasa bisa, merasa tahu, merasa segalanya. Akhirnya nggak perlu. Yes. Padahal, ya, kalau kita nih enggak mau belajar, itu udah dipastikan. Kata Al-Quran itu al-maghdu ad-dhalun, dibenci dan tersesat. Itu udah pasti. Yes. Di haram itu seringnya orang, ya. Kenapa dia tersesat? Itu dia anggap remeh, gampang. Tapi keseringannya alhamdulillahnya mereka terasa akhirnya ya Allah yang selalu tapi saya sombong. Alhamdulillah Tuhan hadir di kitabnya. Gitu. Jadi analisa saya, kenapa orang itu diharam banyak yang tersesat? Karena dia nggak mau ribet, dia nggak mau nandain. Saya datang dari sini, nomornya sekian. Ntar kudunya pulangnya dari sini juga. Kalau sekian tandanya kudunya begitu. Kalau begitu biar gimana kita bakal tersesat. Apa nih pintunya yang ini nih? Iya. Sama semua pintu. Kalau nggak paling pintu ya begitu. Nomornya jatuh. Pintunya puluhan sama. Kalau kayak gitu kan dia ngapalinnya bukan satu, ngapalinnya pintunya ini, anggotanya yang ngomong, ada tanda semua. Gak bisa, ya. Jadi kemarin itu semua harus belajar. Gak bisa orang Islam gak belajar, gak bisa. Wong Rasulullah aja, ya.
tafsir dari Syekh Imam Sya'rawi itu ketika menafsirkan bukan Al-Aqsa surat Al-Aqsa itu menafsirkan Nabi seolah-olah Nabi Muhammad, kamu harus tahu bahwa orang yang belajar nama orang aja pinter. Kamu sekarang yang ngajarinya aku langsung. Sudah pasti akan lebih pinter dari yang lain. Ini artinya menandakan Rasulullah itu belajar maksudnya. Menandakan Rasulullah belajar. Dan kenapa Rasulullah paling pinter? Karena yang ngajarannya Allah langsung. Dan hebatnya kalau Allah yang ngajar langsung, nggak ada kesombongan. Yang ada malah tawadu, yang ada malah sayang, yang ada malah silih kasih, silih asuh. Itu hebatnya. Karena yang ngajarannya yang paham hebat. Gitu. Jadi Rasulullah itu tidak kepikiran nggak belajar, Rasulullah belajar. Belajar dari Allah, belajar dari Jibril. Iya, diajarin. Nggak mungkin itu ngarang-ngarang, nggak bisa. Ya kan? Oh, ini sholat ini Rasulullah yang berkreasi. Makanya akhirnya oleh Al-Quran dinas bahwa Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggak ada yang keluar dari lisan Rasul itu hawa nafsu. Semua yang keluar dari Rasul adalah wahyu, ajaran Allah. Maka kita manusia itu harus belajar. Nggak bisa kalau kita bilang udah tahu dan harus belajar. Ya, nah itu. Jadi bagaimana menghidupkan iman? Ya seperti wahyu tadi. Kudu belajar. Nggak bisa. Ya. Jadi on off-nya itu yang sebelah mana? Kalau kata kita lampu, kontaknya yang mana itu? Lah iya makanya kudu belajar itu, dibimbing makanya. Akhirnya keluarlah ungkapan dari para ulama katanya, man la syaikhahu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang nggak punya guru, gurunya adalah syaitan. Nggak bisa kita belajar baca buku doang, cuma nggak bisa mas. Kudu punya guru. Lah punya guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah